Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Aulia Salsabila dari Prodi Kesehatan Masyarakat yang merupakan bagian dari kelompok 10 Kesehatan Reproduksi. Saya Aulia Solita Gifari. Nama aku Asyira Madini Zakafa. Halo, perkenalkan nama saya Masa Raisa Rapi. Halo, perkenalkan nama saya Wulan Ika Purnama, biasa dipanggil Wulan. Perkenalkan, nama saya Aura Meliza. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fezlia Mutiara Putri, bisa dipanggil Elsa. Perkenalkan, saya Hanun Nabila. Dan saya Salwa Sekifa Nabila. Perkenalkan, nama saya Risna Rahmawati. Hai, perkenalkan nama saya Naifa Azhara. Kespo beraksi, walau panas terik matahari. Inilah kami, Kesmas Sejati, langkah pasti bagi kami. Hari-hari esok adalah milik kita. Kesmas Sejati, kebanggaan kita semua. Segan, tertib, setia wibawa. Dan semangat 45. Marilah kawan, mari kita nyanyikan Sebuah lagu dari kelompok 10. Marilah kawan, mari kita nyanyikan. Sebuah lagu dari kelompok 10. Tujuan dari pembuatan poster ini adalah untuk menyampaikan informasi guna meningkatkan pengetahuan tentang apa itu stunting, tanda-tanda atau gejalanya, penyebabnya, dan bagaimana cara pencegahannya. Selain itu, poster ini juga dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya stunting terhadap pertumbuhan anak-anak di Indonesia. Menurut Kemenkes tahun 2018, stunting adalah kondisi di mana balita memiliki tinggi badan di bawah rata-rata. Dan menurut WHO sendiri, stunting merupakan gangguan perkembangan yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi yang berulang, dan simulasi psikososial yang tidak memadai. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia atau SSGBI pada tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 27,7%. Artinya, sekitar 1 dari 4 anak balita atau lebih dari 8 juta anak di Indonesia mengalami stunting. Angka tersebut masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan oleh WHO yaitu 20%. Stunting disebabkan oleh berbagai macam. Contoh di antaranya yang pertama adalah kekurangan gizi saat 1000 hari pertama kelahiran. Yang kedua, pola asuh yang kurang baik. Yang ketiga adalah infeksi pada ibu. Yang keempat, kehamilan saat remaja. Yang kelima adalah gangguan mental pada ibu. Yang keenam, jarak kelahiran anak yang pendek. Dan yang ketujuh adalah hipertensi. Dan yang terakhir, rendahnya akses sanitasi dan air bersih. Tanda atau gejala pada stunting yaitu disertai dengan adanya anak yang cenderung lebih pendek di seusianya dan juga proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak kecil daripada seusianya. Dampak stunting. Yang pertama, memperlambat perkembangan otak. Seperti yang kita ketahui bersama, anak yang sedang berada pada masa emas pertumbuhan memiliki otak yang dapat berkembang dengan pesat. Berbeda dengan anak stunting, mereka mengalami kekurangan gizi pada masa ini dan membuat asupan energi yang dibutuhkan untuk perkembangan otak mereka tidak cukup sehingga berpengaruh pada kecerdasan penderitanya. Yang kedua, ada keterbelakangan mental. Menurut penelitian Dr. Damayanti Ruslis Jarif SPAK, anak yang mengalami gizi buruk di bawah usia 1 tahun, 25% dari mereka beresiko memiliki tingkat kecerdasan di bawah 70. Dan 40% lainnya beresiko memiliki IQ antara 71 sampai 90. Dengan tingkat IQ tersebut, kemampuan akademis anak akan terganggu. Kemampuan belajar dan resiko serangan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lainnya. Langkah-langkah untuk mencegah stunting. Pertama, perbanyak makanan bergizi sejak dari dalam kandungan. Kedua, tercukupinya kebutuhan gizi pada ibu hamil, terutama pada masa-masa pembentukan. Ketiga, menjaga lingkungan agar sanitasi senantiasa bersih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa stunting merupakan salah satu kondisi yang merupakan ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia. Hal ini dikarenakan stunting bukan hanya mengganggu perkembangan fisiknya saja, melainkan juga perkembangan pada otak. Tentu hal ini akan sangat mengganggu terlaksananya proses tumbuh kembang pada anak, di mana anak tidak bisa menerima segala prosesnya dengan baik. Hal ini perlu diperhatikan oleh para orang tua, terutama ibu, agar selalu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak sejak awal dari masa kandungan. Dengan adanya informasi ini, semoga dapat membantu dalam pencegahan stunting demi kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik.